Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Putri Wahyudi, Prodi Perbankan Syariah dengan mata kuliah PPI, kelompok 26, bidang 2, rolling 1, yaitu penyelenggaraan jenazah dan mawal. Yang pertama, penyelenggaraan jenazah. Salah satu kewajiban bagi sekelompok masyarakat muslim untuk menyelenggarakan jenazah terhadap orang-orang muslim yang meninggal dunia. Kewajiban menyelenggara jenazah ini terdiri dari kewajiban memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kegiatan tersebut adalah fardu kifayah. Rangkaian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membimbing talqin seorang yang menghadapi sakaratul maut dengan membaca la ilaha illallah. Yang kedua, yaitu menutup kelopak mata yang masih terbuka. Yang ketiga, merapatkan dagu atau mulut diikat dengan kain ke kepala jika sulit untuk dirapatkan dengan tangan. Yang keempat, menyedapkan kedua tangan. Yang kelima, menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Yang keenam, meletakkan posisi mayat menghadap kiblat. Yang ketujuh, menyiapkan peralatan dan bahan mengafani dan memandikan. Tahapan-tahapan pelaksanaan fardu kifayah. Yang kesatu, cara memotong kain kafan. Ukuran panjang kain sepanjang tubuh mayat ditambah masing-masing 1 jengkal dari ujung kaki dan 1 jengkal dari ujung kepala. Ukuran lebar 2 kali ukuran setengah badan ditambah sekitaran 1 jengkal tambah 20 cm. Membuat 5 utas tali yang diambil dari sisi kain kafan yang telah dipotong secara membujur. Yang kedua, cara menyusun kain kafan. Letakkan 5 utas tali di posisi ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Untuk laki-laki, 3 lapis kain kafan terdiri dari baju dan 2 lapis pembungkus, dan untuk perempuan sebanyak 5 lapis terdiri 1 baju, kerudung bawahan, dan 2 pembungkus masing-masing lapis ditaburi kayu cendana dan kapur barus yang telah dihaluskan. Yang ketiga, menyiapkan 7 lembar kapas untuk 7 anggota sujud bagi yang memakai kapas. Keempat, cara memandikan. Yang pertama, dengan niat nawaitul ghusla ala hazihil maitati lillahi ta'ala. Yang kedua, istinja. Yang ketiga, menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Yang keempat, menggosokkan tubuh mayat dengan sabun, terutama pada lekukan tubuh. Lalu menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Lalu mengecek kembali kebersihan kubul dan dubur mayat dengan menggunakan kain raduan pembalut tangan yang sudah disiapkan pada bagian permukaan dubur si mayat. Bila masih ada kotoran, maka harus disirami kembali sampai bersih dan diulangi menyirami seluruh tubuh mayat dengan air bersih.
Jangan dulu. Lalu yang terakhir, mandi ganjil atau mandi air 9 bagi yang menggunakan. Yang kelima, cara mandi ganjil atau mandi air 9. Pada umumnya, mayat dimandikan dengan mandi 9. Mandi 9 berarti mayat disiram 9 kali dengan bacaan tertentu dan posisi mayat yang berbeda. Tata cara memandikan mayat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiram 3 kali di bagian atas badan mayat dengan membaca Bismillahi ghufronaka ya Allah. Yang kedua, menyiram 3 kali di bagian kanan badan mayat dengan membaca Bismillahi ghufronaka ya Rahman. Yang ketiga, menyiram 3 kali di bagian kiri badan mayat dengan membaca Bismillahi ghufronaka ya Rahim. Lalu menggantikan kain basah dengan kain yang kering. Dan yang terakhir, merapikan rambut mayat. Yang keenam, tata cara mengafani. Mayat yang telah dimandikan dan dikeringkan tubuhnya dengan handuk diletakkan di atas kain kafan yang telah disusun sebelumnya. Meletakkan kapas yang sudah disediakan, kemudian dibungkus dengan kain kafan dengan mendahulukan sebelah kanan dan ditutup dengan sebelah kiri, dan diikat pada ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Semua simpul ikatan berada di sebelah kiri mayat. Ini adalah tampilan jenazah yang telah dikafani. Yang ketujuh, tata cara sholat jenazah dan bacaannya. Mayat yang akan disolati harus sudah dimandikan dan dikafani. Kedua, mayat diletakkan di hadapan orang yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Yang ketiga, menyolatkan mayat dilakukan dalam keadaan berdiri dengan 4 kali takbir, tidak ada bilangan rakaat, dan tidak ada ruku, sujud, dan lain-lain. Yang keempat, mayat yang sudah dikafani dan akan disolatkan, posisi kepala mayat diletakkan di sebelah kanan imam menuju utara selatan, yang menyolatkan berdiri menghadap kiblat. Bagi imam atau orang yang menyolatkan secara sendirian, berdiri di arah atau sejajar bahu bagi mayat laki-laki, dan di arah atau sejajar pinggang bagi mayat perempuan. Allahu Akbar. Usolli ala hazihil maitati arba takbiratin fardol kifayati imaman lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghfir laha
warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina badaha waghfir lana walaha wa ihwanina lillazina sabaquna bil imani wa taj'al qulubina gillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma bihaqqil fatihati ittikrikan bana warikaba hazihil maitati minan nar waj'al gabraha ra'udatan minal jannati wala taj'al lahu laha hufratan min nairan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedelapan, cara mengubur. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengubur jenazah. A. Bila tanah kuburan basah, dibuatkan peti, sedangkan tanah yang kering dibuatkan liang lahat. Pada saat memasukkan mayat ke liang kubur, dianjurkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang C. Posisi mayat di dalam liang lahat atau peti, bagian bahu dihadapkan ke arah kiblat pada liang lahat. Untuk sekedar menjanggal atau menahan badan mayat, dipergunakan tanah yang dibuat sebesar sekepal tangan diletakkan di bagian punggung. Yang E. Menimbun lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi serta di atasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Yang F. Setelah menguburan jenazah dianjurkan untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ada yang diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Catatan: jika mayat harus dikuburkan ke tanah, rawa, atau yang berair di lautan, maka mayat langsung dimasukkan ke dalam air setelah diberi benda pemberat agar mayat tidak muncul ke permukaan di kemudian hari. Yang kedua, jika pada suatu kecelakaan yang ditemukan hanya sebagian anggota tubuh mayat, maka yang dimandikan, dikafani, dan disolatkan serta dikuburkan adalah hanya anggota tubuh mayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma hazihi ammatuka wa bitu abdika hazalat bika kholitan mako farrotan anis jadi sama susatan almi hadi gonitan amma fil ibadi fakirotan illa ma fiyadika yazawwaddu wa anta ya Allah khairun man nazala bihil mawamiluna wastagna bihi makaluna wa walaza fi washi sohmatihi
mazannabina. Allahumma fal yakun kir ammatika minka rahmata wa mi hadaha jannataka ya ar-rahman rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah berkuasa menghidupkan dan mematikan agar kami diuji. Siapkah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dialah yang maha perkasa dan maha pengampun. Salawat dan salam semoga terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mendapatkan keampunan di sisi Allah. Demikian juga kepada para sahabatnya ahli taqwa yang pandai bersyukur. Allah berfirman, tiap-tiap diri akan merasai kematian dan nantinya akan dihimpun pada hari kiamat. Barang siapa yang terlepas dari siksa api neraka dan akan masuk ke dalam surga, sungguh ia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Kehidupan di dunia ini tidak lain adalah tipu daya. Nabi Muhammad SAW bersabda, mintalah kemampuan bagi saudaramu ini dan memohonkanlah ketetapan hatinya karena dia sedang ditanya. Ya Allah, ampunilah saudara kami yang baru berkubur ini, dan kasihanilah dia, afiatkan dia, dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskan tempat masuknya, basuhlah kesalahannya dengan air bersih dan serta salju. Serta sucikanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana bersih kain putih pada kotoran. Ya Allah, gantikanlah rumahnya dengan yang lebih baik daripada rumahnya di dunia, dan ahli keluarganya yang lebih baik daripada ahlinya yang ada di dunia. Jodohkanlah ia dengan yang lebih baik daripada jodohnya di dunia, dan perihalalah dia pada bencana, fitnah kubur, dan siksa kubur. Ya Allah, tetapkanlah keimanan saudara kami ini dengan perkataan yang tepat dan tekad yang benar, sebagaimana Engkau telah menetapkan dia di dalam kehidupan dunia. Ya Allah, tetapkanlah dia dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagaimana Engkau telah berfirman yang termaktub dalam kitab Engkau yang terang. Allah Ta'ala akan menetapkan hati orang-orang yang beriman dengan tekad benar dalam dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhkanlah himpitan bumi dari kedua sampingnya. Ya Allah, jadikanlah kuburannya ini suatu taman yang indah dari taman-taman surga. Ya Allah, dia ini adalah seorang hamba Engkau dari anak kedua orang hamba Engkau juga. Dia telah keluar meninggalkan dunia yang terang benderang, meninggalkan lapangan kehidupan dunia, meninggalkan segala yang dia cintainya, meninggalkan segala kawan-kawan sejawatnya. Kini dia telah masuk ke babak kegelapan kubur dan segala peristiwa yang akan dihadapinya. Dia juga telah bersaksi tiada Tuhan selain Engkau dan Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Engkau, padahal Engkau lebih tahu segalanya, isi rahasia batinnya dan segala zahir perbuatan yang telah lalu ini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya dia ini telah datang kepada Engkau dan Engkau sebaik-baik yang didatangi. Saat ini saudara kami ini sangat berhajat kepada rahmat Engkau, sedangkan Engkau maha kaya daripada mazhabnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika saudara kami ini telah berbuat kebijakan, maka lipat gandakanlah amal kebijakannya itu dengan pahala. Tetapi jika saudara kami ini pernah berbuat kesalahan dan keliruan dan dosa, maka kami harap Engkau lewatkan. Engkau hapuskan segala kesalahan itu dan pertemukan ia dengan rahmat Engkau, yaitu keamanan daripada azab siksa Engkau, sampai Engkau bangkitkan dia untuk masuk surga Engkau yang amat nikmat itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah dia dengan hujah kekuatannya dan fasihkan lidahnya guna menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh kedua utusan Engkau, malaikat Mungkar dan Nangkir, yang akan menguji keimanan dan ketauhidannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhannya jenazah ini, Engkau pula yang telah memberikan hidayah untuk menganut agama Islam, dan Engkau pula lah yang telah memanggilnya. Engkau lebih tahu segala rahasia batin dan zahirnya. Kami datang kemari hanya untuk memohonkan syafaat baginya, kiranya ampunilah dia.